Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara Anda yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang petani? Saya yakin hampir 90% di antara Anda tidak ada yang mau menjadi seorang petani. Kotor dan tidak keren adalah mindset yang banyak beredar di kalangan generasi muda saat ini tentang pertanian di Indonesia. Tetapi siapa sangka bahwa seorang alumni dari IPB University mampu mengubah mindsetnya tentang dunia pertanian. Bahkan ia memiliki omset miliaran rupiah. Siapakah dia? Bersama saya Haikal Saputra, inilah IPB Talk selengkapnya. Indra Bahtiar, seorang alumni dari Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB University, memulai karirnya sebagai petani milenial yang sukses sejak tahun 2017 bersama Nudira Fresh. Berfokus pada usaha hidroponik tanaman tomat cherry membawanya menjadi seorang miliarder muda dengan omset hingga 1,5 miliar per tahun. Usahanya ini tidak hanya memberdayakan petani dan masyarakat di sekitar kawasan Pengalengan Bandung, tetapi juga turut menyukseskan program Menteri Pertanian, yaitu mencetak 2.500 petani muda Indonesia. Usahanya pun diapresiasi langsung oleh Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo yang datang langsung ke pusat produksi Nudira Fresh beberapa waktu lalu. Baik sahabat, kita sekarang sudah bersama dengan Indra Bahtiar, sosok yang sangat menginspirasi yang saya ceritakan di awal tadi. Mas Indra, apa kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita terima kasih banyak nih Mas Indra sudah berkenan untuk berbagi kisah dengan kita semua hari ini. Tapi Mas Indra, yang saya salut adalah di tengah paradigma pertanian yang mungkin bisa dibilang negatif ya oleh para teman-teman milenial saat ini yang mungkin mereka enggan sekali untuk bisa terjun dalam dunia pertanian, tapi justru Indra Bahtiar ini justru malah survive dan juga semangat dalam menjalankan bisnisnya di bidang pertanian. Saya pengen tahu dong, apa sih yang melatar belakangi Indra Bahtiar untuk bisa terjun ke dunia pertanian ini? Ya sebelumnya mungkin saya terima kasih dulu kepada IPB TV ya. Saya senang sekali bisa berbagi di sini. Untuk latar belakang saya sendiri, memang dari awal saya sejak sekolah dasar ya, saya mengikuti kakek saya bertani. Juga selain itu ada motivasi dari orang tua yang sekitar rumahnya ditanam tanaman hias. Jadi saya lebih cenderung berkebun gitu. Kemudian setiap pagi saya menyiram tanaman, itu berawal dari kesenangan hobi. Berarti sampai sekarang menjalankan bisnis juga bersama dengan Nudira Fresh-nya gitu ya. Nah, tapi boleh dong diberikan informasi juga nih, kira-kira Nudira Fresh ini apa sih? Mungkin secara umum aja ya, Nudira Fresh memang kita perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya budidaya hidroponik, yang sekarang sedang mengembangkan komoditas tomat cherry ya, seperti di depan. Tapi yang saya penasaran adalah dari sekian banyak komoditas pertanian, kenapa Mas Indra memilih tomat cherry? Jadi dipilihlah tomat cherry ini karena memang pertama dari pemasarannya, permintaannya cenderung tinggi terus menaik, kemudian dari segi harganya relatif stabil, bahkan tidak pernah turun. Kemudian dari segi budidaya itu lebih cenderung mudah untuk dipelajari. Oke, berarti memang banyak faktor yang dipertimbangkan ketika teman-teman Nudira untuk memilih tomat cherry sebagai komoditas utamanya gitu ya. Tapi kan biasanya nih ya, kalau kita bisnis, terutama bisnis di bidang hortikultura, itu akan banyak sekali hambatan atau tantangannya. Mungkin ada lingkungan lah, atau misalnya media tanah atau lain sebagainya. Ini kira-kira kalau Mas Indra sendiri dan teman-teman Nudira, apa sih tantangan terbesarnya? Ya mungkin kalau dari segi tantangan banyak sekali ya, khususnya di dunia pertanian ini. Ya pertama dari iklim di Indonesia yang tidak menentu, mulai dari curah hujannya dan lain-lain, kemudian dari hama dan penyakit. Dan hama dan penyakit lebih tinggi untuk di iklim tropis ini ya. Ada juga kendala lain dari segi pemilihan varietas. Kita pernah mencoba berbagai macam varietas tomat cherry dan dipilihlah salah satu jenis yang memang unggul di dalam greenhouse kita. Oke, berarti memang banyak sekali nih ya. Banyak sekali permasalahan di bidang hortikultura, apalagi buat teman-teman yang mau memulai bisnis di bidang hortikultura harus banyak-banyak belajar sepertinya ya. Tapi kalau kita mendengar
penjabaran dari Mas Indra dan juga kita melihat video profil tadi, kayaknya kalau kita melihat kebunnya Mas Indra menggunakan greenhouse itu jauh dari kata kotor ya pertanian itu sebenarnya. Ya memang di dalam greenhouse kami itu menggunakan apa yang namanya geotekstil. Itu fungsinya untuk menjaga kebersihan di dalam greenhouse, juga untuk menjaga hama dan penyakit dari tanah. Kemudian juga bisa menyerap apa namanya air yang berada di dalam greenhouse gitu. Jadi dia bisa menyerap air, kemudian dia bisa menahan air kalau dari apa banjir dari tanah gitu. Tapi apa nih harapan dari Indra sendiri untuk saat ini? Ya, untuk dari saya sendiri atau dari perusahaan, memang Nudira Fresh mengharapkan ke depan pertanian di Indonesia terjadi modernisasi dari segi teknologi ya. Karena dengan adanya penambahan teknologi atau smart farming, atau ya, sekarang lebih dikenal dengan pertanian 4.0 ya, itu bisa merendahkan biaya produksi, kemudian bisa meningkatkan produktivitas 5 hingga 20 kali lipat. Oke ya, semoga ini bisa segera tercapai begitu ya. Dan Mas Indra, menurut yang saya dapat juga nih, data yang saya dapatkan bahwa beberapa waktu lalu Menteri Pertanian saat ini Bapak Syahrul Yassin Limpo ini sempat berkunjung ke kebun ya di Pengalengan. Ini dalam rangka apa sih? Boleh diceritakan nggak? Jadi memang beliau antusias kepada petani-petani muda ya, khususnya petani muda yang milenial, kemudian yang ingin memajukan pertanian Indonesia. Karena di dalam programnya beliau memiliki program yaitu mencetak 2.500.000 petani milenial untuk meregenerasi petani Indonesia. Jadi terpilihlah 68 orang kurang lebih menjadi duta petani milenial dan duta petani andalan. Jadi duta petani milenial itu yang memiliki usia di bawah 40 tahun. Berarti memang sedikit banyak pemerintah menurut Mas Indra saat ini sudah bisa memberikan kontribusi atau dukungan gitu ya. Tapi kalau kita melihat nih, kan dari kemasan, kemudian juga dari produk tomat cherry Nudira Fresh ini kan bisa kita bilang sangat menarik ya. Nah, ketika kondisi COVID seperti ini, ada nggak dampak yang dirasakan dari Mas Indra terhadap bisnis tomat cherry ini? Ya, dalam seperti ini, kondisi seperti ini di wabah pandemi COVID, memang ada plus minusnya untuk di usaha kita di Nudira Fresh. Kalau untuk yang seperti itu, seperti misalnya untuk perhotelan ya. Jadi kita supply juga ke perhotelan. Nah, saat mengalami pandemi ini, perhotelan permintaannya malah 0%. Sampai 0%? Oke. Sedangkan di bidang retail atau di konsumen itu peningkatannya bisa 300%. Oh, ada dampak positifnya juga ya. Naik, ada yang turun. Ada positif, ada negatif juga. Tapi bagaimana nih Mas Indra sendiri dan juga dengan tim untuk bisa memiliki apa ya, bisa dibilang strategi dalam menghadapi permasalahan COVID ini? Ada nggak strategi jitunya? Ya seperti yang tadi ya. Jadi saat mengalami pandemi kemarin, strategi yang terpikir saat itu memang strategi penjualan online. Oke, jualan online juga berarti ya? Iya, karena memang permintaan tinggi tapi semua pembeli ada di rumah. Oke. Jadi gimana caranya mengirim produk kita langsung ke rumah, itu jadinya kita mengembangkan penjualan secara online. Oke, ini buat teman-teman ya yang mau tahu juga produk-produknya bisa langsung pesan secara online ya, ada. Di Instagram atau di Facebook atau di webnya langsung di Nudira Fresh gitu ya. Oke, baik Mas Indra, ini ada yang ingin disampaikan nggak untuk teman-teman muda, teman-teman milenial yang ingin terjun menjadi seorang pebisnis, khususnya untuk teman-teman yang ingin berbisnis di bidang pertanian, apa yang ingin disampaikan? Ya, mungkin sedikit aja ya untuk para pelaku bisnis pertanian, khususnya para petani muda, yang perlu diperhatikan untuk memulai bisnis yaitu pertama segi pemasaran. Jadi sebagus apapun produk yang kita hasilkan, namun jika pemasarannya mengalami kendala itu bahkan tidak berjalan itu. 90% ditentukan dari pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu dari bisa kita sebut 3K. Oke. Dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Pertama kualitas. Jadi ketika pemasaran sudah bagus, sudah ada
yang beli gitu sudah berjalan, kualitas yang perlu kita jaga. Gimana kualitasnya harus stabil, kontinu, jangan lebih buruk dari pesaing gitu. Bahkan harus lebih kreatif atau lebih baik. Kemudian dari kuantitasnya bisa lebih ditingkatkan karena memang permintaan produk pertanian lebih kontinu ya, karena produk pangan utama itu untuk pertanian. Kemudian dari yang ketiga, kontinuitas, yaitu stabilitas produksi, kapasitas kita harus ditingkatkan, distabilkan gitu. Jadi 3K tadi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin memulai bisnis khususnya di bidang hortikultura, jangan lupa 3K versi Indra Bachtiar ya. Kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Indra sudah berkenan hadir untuk sharing dengan kita semua tentunya. Kita doakan bersama semoga bisnis yang dijalankan oleh Mas Indra dan teman-teman Nudira ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa meningkatkan ekspansi lebih luas lagi dan juga bisa bekerja sama dengan petani-petani mitra. Baik, satu hal yang bisa saya simpulkan adalah untuk bisa menjadi sukses kita tidak hanya membutuhkan daya juang yang tinggi, tetapi juga kita harus bekerja keras karena pada hakikatnya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Saya Haikal Saputra pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.